Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman editor ya, pengolah jurnal yang kami muliakan. Alhamdulillah di siang hari ini kami kembali menyapa, ingin sekedar berbagi informasi ya, menjawab kegalauan teman-teman editor terkait dengan pembuatan form review. Ya. Banyak kemudian di antara kita bertanya-tanya bagaimana cara membuat form review itu sebenarnya. Padahal teman-teman editor, form review ini adalah form yang begitu penting untuk kemudian diisi oleh reviewer yang bukan hanya diisi ketika kemudian ada koreksi terhadap naskah itu, akan tetapi juga bisa juga diisi oleh reviewer sebagai bentuk motivasi ya, terhadap penulis. Ya, walaupun mungkin dari segi naskah sudah memenuhi standar, akan tetapi jangan pernah biarkan kesempatan reviewer untuk tidak memberi koreksi atau bahkan motivasi. Kalau memang naskahnya sudah bagus dengan mengisi form review yang sudah disediakan oleh jurnal yang bersangkutan. Nah, itu yang kita ingin pelajari bagaimana cara membuat. Kita coba masuk di bagian setting, setting, kemudian kita klik workflow. Ya, kemudian di workflow ini ada bagian review. Kemudian di bagian review kita coba scroll ke bawah di bagian review form ini sudah dibuat, tetapi masih belum lengkap. Coba kita lihat form review Majapahit. Kita coba edit. Ya, kalau kita mengedit ini kan sudah ada. Kalau belum ada, ya, ini saya delete dulu ya. Kita buat dari awal. Kita delete dulu. Ya. Coba kita buat dari awal ya supaya jelas. Kita coba masuk create ya. Create review form. Kita buat baru ya. Kemudian kita buat title misalnya form review JKM. Jurnal Keperawatan Majampang ya. Kemudian kita coba tulis deskripsi di sini ya. Ini saya langsung copy saja ya. Misalnya harap mereview artikel terlampir, ulasan harus didasarkan pada analis ahli Anda, informasi yang baik tentang subjek artikel dan literatur yang relevan. Harap reviewer dapat menunjukkan setiap kekurangan dalam naskah dan jika perlu, berikan instruksi tentang perbaikan atau koreksi pada naskah. Ya. Kemudian kita save. Ya. Setelah kita save, teman-teman sekalian, ya, coba kemudian kita edit. Nah, edit, di bagian ini sudah kelihatan bagian review form. Kita coba beralih ke kotak sebelahnya, bagian form item. Di form item ini coba kita buat create new item. Di sini ada pilihan, ya, dua-duanya harus dicentang, yaitu yang pertama reviewers required to complete item. Ya. Artinya kalau kita kirim ini akan sampai informasinya ke reviewer, kemudian juga include pesannya sampai di penulis, author. Makanya harus dicentang dua-dua. Nah, form review ini teman-teman editor bisa dilakukan oleh reviewer secara kualitatif maupun kuantitatif. Ya. Kalau secara kuantitatif kita bisa menggunakan checkbox, ya, radio buttons, kemudian drop down. Ya, ini kalau kita membuat Google formulir ya mirip-mirip ya. Ada pilihan kotak-kotak yang bisa dicentang semua, ada pilihan yang bulat, ya, yang satu saja, ya, radio buttonsnya. Kemudian ada drop out box yang bisa turun-turun, ya, yang ditarik dari atas ke bawah. Nah, ini kita coba menggunakan yang versi kualitatif, ya, karena kalau kuantitatif agak sulit dan biasanya kurang informasi yang kita dapatkan dari reviewernya. Nah, kami pribadi sering menggunakan yang kualitatif, ya, di Manarang itu menggunakan kualitatif, ya, begitu juga di Malabi. Kalau single word,
ini kotak tetapi sedikit sekali kata-katanya. Ini berapa kata saja. Kalau single lain ya mungkin beberapa saja, beberapa kalimat ya. Ini coba kita ambil extended text box yang agak panjang. Ya, yang agak panjang. Ya, kemudian kita pilih itemnya apa. Ya, coba kita lihat ya, misalnya di tempat yang lain ya, kalau di Manarang misalnya, berikan komen terkait dengan judul. Ya, atau komentar terkait dengan judul. Ya, kita tulis atau komentar tentang judul. Ya. Kemudian kita add itemnya, kita save. Ini bisa kita lihat di sebelah sini, ya, teman-teman editor. Ya, ini sudah satu ya. Kita bisa tambah lagi. Ini baru satu judul. Ya. Kita bisa tambah. Kemudian kita tambah lagi create new item. Misalnya komentar tentang abstrak ya. Hmm. Kita juga klik dua-duanya ya. Choose item kita gunakan extended text box. Kemudian kita add dan kita save. Nah, kita lihat di sini. Sudah ada dua kotak ini ya. Komentar tentang judul, komentar tentang abstrak, kemudian komentar tentang pendahuluan, bahan dan metode. Ya, kita lanjut ya. Kita create new item lagi. Komentar tentang pendahuluan ya. Kita gunakan text box lagi. Ya. Itemnya. Kemudian kita save. Kita tambah lagi komentar tentang bahan dan metode. Dan kita centang choose item, kita gunakan extended box, add itemnya, kemudian save. Ya. Ini kita lihat bisa lihat satu-satu ya. Semoga kita tidak ada yang terlupa. Kita coba lihat ini. Iya. Kemudian setelah bahan dan metode kita coba masuk di hasil pembahasan dan kesimpulan. Ya. Kita klik lagi komentar tentang hasil. Kita klik dua-duanya, kemudian extended text box, kita add item. Setelah muncul kotaknya seperti ini, kita save. Ya, ini muncul ya.
Kita tambah lagi, ketik lagi, komentar tentang pembahasan. Kita retur lagi, sama dengan tadi ya. Kita add kotaknya. Wah, ini berlebihan. Ini komentar tentang pembahasan sepertinya kelihatan. Kita edit dulu. Sepertinya kotaknya berlebihan. Ya. Ya, kemudian kita tambah lagi di komentar tentang conclusion, kesimpulan. Imrat ya. Extended text box. Ada item. Kita save. Kita create item lagi. Komentar tentang daftar pustaka. Kita klik lagi. Kita extended text box. Kita item. Kita save. Nah, kita lihat preview nya ya. Komentar tentang judul, komentar tentang abstrak, komentar tentang pendahuluan, tentang tambahan dan metode, hasil, analisis pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Ya, ini sudah selesai. Nah, ini kalau kita mau apa misalnya putar abstrak dulu baru judul, ya ini misalnya bisa kita order seperti ini. Kalau kita order, kita bisa putar-putar, ya. Kita bisa geser. Kalau tidak, kita down saja. Ya. Ini sudah selesai. Setelah itu coba kita review formnya. Apakah cukup sampai di sini teman-teman editor sekalian? Tidak. Perlu kita save dulu. Nah, setelah kita save, ini coba kita aktifkan. Coba kita aktifkan. Ya, karena walaupun dibuat kalau tidak diaktifkan di sini maka tidak bisa digunakan. Ini kita sudah aktifkan. Ya, ini sudah aktifkan dan ini bisa digunakan ya, teman-teman sekalian. Ini sudah diaktifkan dan kita bisa melihat bagaimana previewnya. Ya, ini akan seperti ini hasilnya nanti. Ya. Coba kita eh, ingin gunakan pada satu naskah, ya. Kita coba perhatikan pada satu naskah. Ini misalnya Ibu Irma Muslimin, coba kita edit ya. Coba kita coba center view. Mungkin kita download dulu ini.
kita ingin membuang dulu semua identitas penulis ya karena yang kita gunakan nanti double blind ya. Ya. Kita save ya. Ini kita cepat-cepat aja ya. Kita upload file, title text ya. Oke, continue complete. Ini kita klik center view. Nah, coba kita add reviewer di sini. Coba kita klik reviewernya misalnya Sulhani Sartika ya. Ini kita klik, nah, kemudian select reviewer. Di sini kita atur ini kita atur ini kita pastikan tercentang ini pakai double blind. Nah, kita harus pilih di bagian sini ya, teman-teman editor, jangan pastikan kita rubah. Kita pilih menjadi form review JKM. Form review JKM ya, supaya nanti kelihatan. Kemudian add reviewer. Nah, itu sudah terkirim. Nah, untuk memastikan ini, Bapak Ibu sekalian, coba kita masuk di akunnya Bu Sulha ini ya. Coba kita masuk di akun reviewer. Kita masuk di akun Bu Sulhani Sartika. Nah, kita mau pastikan apakah form review form yang kita sudah buat sudah nampak tidak ya. Kita lihat ya, misalnya diterima ya, kemudian continue. Nah, ini sudah nampak ya teman-teman sekalian. Di akun Ibu reviewer Sulhani Sartika sudah muncul komentar tentang judul, komentar tentang abstrak, komentar tentang pendahuluan, komentar tentang bahan dan metode, komentar tentang hasil. Ya, komplit sekali ya. Pembahasan sampai daftar pustaka. Artinya kita sudah berhasil ya membuat form review kita yang akan digunakan oleh eh, reviewer dalam mereview naskah-naskah yang kita kirimkan oleh OJS ini. Mungkin demikian tutorial singkat ini, teman-teman sekalian, mudah ada manfaatnya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.